Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua, yang maknanya adalah seruan tentang pertobatan untuk menyongsong Tuhan yang akan datang. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Gapuramu lapangkanlah. Ayat 2. Oh
Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Maranatha. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu, ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana. Sebaliknya agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Teguhkanlah hati kami agar percaya penuh kepada kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Tolonglah kami agar bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan, serta tetap rajin berbuat kebajikan hingga kedatangan kembali Tuhan kami Yesus anak-Mu, yang hidup memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Semua yang letih lesu. Pembacaan firman Allah yang pertama diambil dari 1 Tawarikh pasal 17 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kita sambut firman Tuhan ini, jemaat diundang bangkit, diundang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara yang Kudengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat.
pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat Tuhan berdoa dalam hati masing-masing sambil mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, Ajaib Benar Anugerah. Berita pengampunan dosa, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba,
dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus Gereja BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23a yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat diundang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai dengan 4, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat 2. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat 3. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh
ayat 4. Sentosalah, hai hatiku, pelindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4 dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terlebih di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami anak-anak-Mu telah mengumpulkan bagian terbaik dari hidup kami untuk kami persembahkan di hadirat-Mu.
Kami mohon kiranya Tuhan menerimanya dan berkati kami di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami di dunia ini. Kami berdoa untuk para pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka di dalam mengelolanya sehingga menjadi kemuliaan untuk kebesaran nama Tuhan saja di sorga. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kesaksian pujian KOR dari Faomasi Lingkungan 6, disilakan.
Terpuji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1, Kau yang lama dinantikan. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ketika kami ada di sini Bapa, itu berarti bahwa penyertaan-Mu terus berlangsung di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami saat ini. Kami bersyukur kehidupan ini Engkau sudah memberikan kesempatan untuk bisa berhimpun di tempat ini, bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan. Untuk kami mau menyembah, untuk kami mau berdoa memuji nama-Mu. Dan pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu yang hadir, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami, agar kami adalah orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman ini diberitakan oleh hamba-Mu, kami memperoleh berkat lewat firman ini. Kami dikuatkan, kami diubahkan, dan memperoleh berkat lewat firman ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, yang menjadi bahan pemberitaan firman bertepatan dengan Minggu Advent yang kedua pada kesempatan ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10 saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengar dan siap untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom. Yahobu. Ada sukacita. Puji Tuhan, saya sendiri juga bersukacita bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya berterima kasih kepada majelis jemaat, Pak Pendeta bisa memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani di jemaat kita yang luar biasa pada kesempatan ini, BNKP Jemaat Jakarta. Saya sendiri memang beberapa mungkin ada yang sudah kenal, tapi ada juga yang mungkin yang belum kenal. Karena itu ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya Pendeta Etika Hia. Bisa dipanggil langsung Etika, teman-teman saya juga panggil Eka juga boleh. Nama saya dalam sebulan terakhir ini agak ngetop soal etika. Untungnya bukan Etika Hia yang selalu diangkat-angkat. Kalau enggak Abu Toledo Eromangado kira-kira. Saya pendeta gereja UNKP, baru serah terima kemarin tanggal 12 November sebagai pendeta resort 2 periode, sekarang sebagai pendeta fungsional. Lalu sudah punya istri, bukan baru satu, tapi hanya satu-satunya. Kalau baru satu beda lagi pengertiannya kalau baru satu. Kami udah punya anak 2 orang, satu kelas 12, kelas 3 SMA, dan satu kelas 7 atau kelas 1 SMP. Kami tinggal di Cilandak, belakang Antasari, Jakarta Selatan. Sekian untuk perkenalan saya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus, ada istilah di Jakarta Selatan, time flies. Artinya bahwa waktu begitu cepat berlalu. Itulah yang kita rasakan saat ini, tidak terasa sudah masuk ke minggu Advent yang kedua. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena kebenaran, tetapi sekali lagi hanya karena kemurahan Tuhan semata dalam kehidupan kita. Lalu tema pemberitaan firman bertepatan dengan minggu Advent yang kedua ini adalah menyambut Raja yang adil dan jaya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa salah satu pekerjaan yang membosankan adalah menunggu atau menanti sesuatu. Memang ada benarnya. Saya punya pengalaman ketika pulang ke Nias, naik pesawat delay di Medan, sampai saya harus stay overnight, sampai nginap di Medan karena pesawat delay. Bayangkan keselnya membosankan. Saya nggak tahu sekarang, mudah-mudahan tidak seperti itu lagi kalau kita ke Nias, begitu ya. Tetapi bagaimana kalau kondisinya adalah saya punya teman menceritakan sudah 8 tahun sejak berkeluarga tidak memiliki atau belum memiliki keturunan. Tetapi pada waktu PSBB kemarin mereka udah nggak pikir-pikir lagi, ya udahlah berserah kalau Tuhan kasih silakan. Ternyata COVID membawa berkat. Waktu PSBB karena tinggal di rumah jadi itu anak. Lalu dia cerita ke saya, dia panggil saya, Bang Etika. Waktu saya dengar dari dokter bahwa positif istri saya mengandung, kayaknya menunggu 9 bulan itu, anggap 8 bulan itu karena itu udah 1 bulan waktu itu pengennya kalau bisa sebulan lagi deh bisa lahir anak ini. Lalu artinya apa? Menunggu itu penuh dengan antusiasme, penuh dengan pengharapan bahwa yang datang itu adalah itulah yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, menanti itu juga yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel di perikop pembacaan kita ini, yang saat itu bangsa Israel sudah keluar dari pembuangan, mereka masuk di tanah Kanaan ataupun di Yerusalem. Dan kondisinya adalah, bayangkan baru aja
ada kelegaan, ada kelepasan. Kembali ke kampung halaman. Apa yang terjadi ketika kampung halaman sampai di sana? Harus memulai dari nol. Kenapa? Karena semua udah porak-poranda. Bait Allah tidak ada lagi. Mata pencaharian tidak ada lagi. Harus memulai lagi. Maka di sanalah, di tengah kondisi yang galau itu, Zakaria bilang, "Hai umat Israel, ingat, engkau tidak boleh berputus asa untuk mendatap masa depanmu." Kenapa? Karena Tuhan terus mengingat engkau. Karena nama Zakaria adalah mengingat. Cara mengingatnya adalah bahwa Tuhan akan mengutus seorang raja yang berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang engkau sudah rasakan pemerintahannya. Ini yang disampaikan oleh Zakaria. Raja ini berbeda, dia datang dengan lemah lembut. Yang ditunggangi adalah kuda, bukan kuda, keledai. Kalau kuda adalah simbol kehebatan, kekuatan dan sebagainya, keperkasaan. Dia menunggangi keledai sebagai simbol kerendahan hati, sebagai simbol bahwa dia juga rela berkorban untuk umat manusia. Dia menanggung beban, berapapun dikasih ke keledai itu dia akan bawa. Itu adalah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Karena itu engkau harus menatap masa depan. Dan itu juga adalah makna Advent, adalah kita diingatkan agar jangan terbuai dengan masa lalu, tetapi kita menuju ke depan, menantikan sosok sang raja itu. Memang raja yang datang ini adalah dia berkorban untuk orang lain. Kebanyakan raja dan hampir semua pimpinan-pemimpin, apalagi dalam pimpinan politik, mengorbankan orang lain untuk mencapai ambisi pribadinya. Dan saya melihat juga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, orang-orang yang berkorban sama istri dan anak-anak. Amin. Ya, saya melihat dari wajah-wajah ini adalah orang-orang yang selalu menyatakan kasih sebagai imam dalam keluarga. Maka sacrifice itu, pengorbanan itu menjadi gaya hidup dari para pemimpin. Lalu pertanyaan berikut adalah, bagaimana kita menyambut sang raja yang adil dan jaya itu? Yang pertama adalah menyambut dengan sukacita. Sekali lagi, menyambut dengan sukacita. Di ayatnya yang ke-9, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Kalau pada waktu masuk ke sini tadi, ada ajudan presiden memberikan surat. Bro, hari Sabtu depan tanggal 16, Pak Presiden akan datang ke rumahmu. Siap-siap ya bro. Pasti yang datang yang menerima surat itu pasti senang, bahagia. Kalau tidak senang, berarti belum move on. Kalau dia masih kecewa dengan sesuatu hal begitu ya. Pasti kita senang dan ingin mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu dengan sukacita. Maka cara untuk menyambut sang raja itu sekali lagi adalah dengan sukacita. Kenapa harus dengan sukacita? Karena yang datang itu adalah sekali lagi adalah sosok yang menyelamatkan hidup kita. Sosok yang peduli terhadap kehidupan kita. Dan karena itu, segala bentuk penghalang sukacita kita itu hendaknya kita singkirkan. Mungkin ada yang bicara, Pak Pendeta,
kemarin saya baru ditipu oleh rekan kerja saya. Apakah saya masih bisa bersuka cita untuk menyambut sang raja itu? Benarkah raja itu adil dalam kehidupan saya? Pak Pendeta, minggu depan saya harus membayar uang kontrakan. Saya tidak tahu dari mana saya mau ambil. Saya sudah 6 bulan yang lalu di PHK. Bagaimana? Apakah saya masih bisa bersuka cita? Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, berita firman pada kesempatan ini menguatkan kita bahwa hendaknya berbagai kesulitan, berbagai masalah tidak menghalangi kita untuk bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan ini, berita ini mengingatkan kita untuk senantiasa bahwa sukacita itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan dalam kedokteran, sukacita itu adalah obat yang mujarab. Amin. Makanya kan Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat. Makanya kalau menyambut Natal ini, sukacita terus ya. Kalau makan-makan sedikit yang berkolesterol tidak masalah. Aliran darah pasti lancar. Ketika apa? Ketika ada sukacita. Amin saudara. Menyambut dengan sukacita. Karena yang datang itu adalah raja yang benar-benar. Raja yang menyelamatkan kehidupan kita. Raja di atas segala raja yang senantiasa melihat kita mau senang, mau susah, dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, masalahnya sekarang adalah apa sih yang membuat kita juga pasang surut sukacita itu? Malak atau timbul tenggelam, atau kebanyakan tenggelamnya daripada timbul sukacita. Yang pertama adalah karena ketidaksabaran kita di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kita sudah menetapkan target, saya harus dapat ini, tetapi ketika meleset, ketika doa kita tidak dijawab, lalu kita mulai berkata bahwa ternyata Tuhan ingkar janji. Tapi saya melihat jemaat yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang teguh pada janji Tuhan. Amin. Yang kedua adalah ketika kita mengcompare, membandingkan hidup kita dengan yang lain. Dia baru mau beli mobil, saya masih naik motor. Ketika engkau compare dirimu dengan orang lain, membandingkan dirimu dengan orang lain, engkau akan kehilangan sukacita. Tetapi ketika engkau bersyukur, Tuhan terima kasih, saya masih bisa naik motor. Yang lain itu jalan kaki, yang lain itu naik sepeda, saya punya motor. Maka ketika engkau bersyukur, maka sukacita itu akan terus timbul, bukan tenggelam di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, banyak hal yang membuat kita kenapa sampai sukacita itu sering tenggelam dan tidak timbul. Pertanyaan berikut adalah, sukacita yang bagaimana yang hendaknya senantiasa hidup mewarnai kehidupan kita? Apakah kita dengan senang-senang kita ke kafe, lalu itu adalah sukacita? Sukacita yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh Yesaya di 61 ayat 10 bahwa aku bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Saya tahu Tuhan
bahwa saya harus membayar uang sekolah anak dan sampai saat ini belum ada bayangan. Tapi saya tetap bersukacita dalam Tuhan karena saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan menghindar dari permasalahan yang kita alami saat ini, tetapi kita menyerahkan seluruhnya ke dalam Tuhan, sehingga kita bersukacita terus dalam Tuhan. Sekarang ini COVID udah mulai naik-naik lagi nih. Saya dengar di Singapura udah mulai naik, di Jakarta juga kemarin saya mulai naik. Apakah menghilangkan sukacita kita menyongsong, menyambut Raja, memperingati Natal dan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tentu tidak. Kita tahu bahwa ini semua kita percaya sungguh, kita sudah melewati. Maka Tuhan juga akan terus menolong, menyertai. Yang kedua, cara kita menyambut Raja yang adil dan jaya itu adalah yang kedua, melanjutkan membawa kedamaian dari Tuhan. Ayatnya yang ke-10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dan Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, sepasang suami istri sudah berumur 85 tahun, suaminya, istrinya berumur 84. Ditanya tips, Pak, Om, apa sih tips untuk kelihatan awet muda, segar terus? Padahal sudah 85, 84 tahun. Jawabnya cuma satu, damai sejahtera. Kalau engkau umur panjang, selalu kelihatan awet muda, harus selalu hidup dalam damai sejahtera. Dan bagaimana bisa mendapatkan damai sejahtera? Salah satunya adalah engkau nyatakan kasih, cinta setiap saat. Maka suami, istri, anak kalau marah, marahnya dengan cinta. Caranya gimana? Contoh marah dengan cinta. Seorang suami mau pergi kerja, istri masih main TikTok, belum dipersiapkan sarapan. Bagaimana cara mengingatkan dengan cinta? Hai darling, hai honey, halo sayang, saya tahu engkau begitu antusias untuk TikTok ini, tapi perut saya juga sudah meminta harus ada asupan gizi untuk saya berangkat ke kantor. Boleh nggak siapkan dulu makanan baru nanti main TikTok? Kira-kira begitu. Jangan ambil piring, ambil gelas, coba lihat kosong semua. Tentu itu bukan dengan cinta. Begitu juga dengan istri. Misalnya suami biasanya pulang jam 7 malam, jam 7 sore. Tiba-tiba pulangnya jam 10 tanpa pemberitahuan. Istri juga mengingatkan suami dengan cinta. Hai Dedi, Papi, Papa, saya tahu bahwa Papa ini kerja keras buat saya, buat anak-anak. Tapi kok berbeda saat ini ya? Tanpa pemberitahuan, pulangnya larut malam. Boleh nggak lain kali jangan begitu? Kalau pulang malam, beritahu. Jangan tiba-tiba pas suami datang, langsung tutup pintu. Lalu mulailah cerewet sana dan sebagainya. Itu namanya bukan mengingatkan dengan cinta. Maka ketika cinta itu dinyatakan, maka disitulah ada damai sejahtera. Maka syarat untuk kita bisa membawa damai adalah berdamai dulu dengan diri sendiri. Amin saudara. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Maka kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, gampang saja. Tidak ada lagi yang cepat baperan. Ya kan? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tidak ada. Apalagi kalau ada damai, orangnya selalu berpikir positif.
selalu berpikir positif, maka itulah ada damai. Yang berikut adalah senang melihat orang lain bahagia. Bukan sebaliknya, bahagia melihat orang lain susah. Itu ada damai sejahtera. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi, kalau Yesus datang ke dunia untuk membawa damai, dan damai itu sudah ditinggalkan kepada kita, maka kita sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan itu, kita harus terus memberitakan damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Kenapa? Karena dengan damai sejahtera itulah sebagai wujud bahwa kita siap untuk menyambut Sang Raja. Kita siap untuk menyambut Sang Raja yang akan datang itu. Yang akan datang, yang pertama adalah ketika kita memperingati pada saat perayaan Natal, dan yang lebih penting adalah ketika Dia datang kedua kali di dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita refleksikan dari renungan ini? Yang pertama adalah memasuki Minggu Advent yang kedua, mari kita terus mengarahkan perhatian ke depan untuk menyambut Sang Raja yang kita peringati kelahirannya tanggal 25 dan kedatangannya kedua kali dengan hidup yang terus diperbaharui. Seperti kata Paulus di jemaat Roma, hendaknya lah hidup kita tidak sama dengan dunia, tetapi hidup kita berubahlah oleh pembaruan budimu. Yang kedua adalah, yang perlu kita renungkan adalah sebagai umat Tuhan, mari menyambut Sang Raja dengan sukacita dan sorak-sorai dalam Tuhan, dan menyingkirkan berbagai penghalang yang membuat kita kehilangan sukacita dalam menanti kedatangan Tuhan. Bisa kekhawatiran, bisa kecemasan, bisa berbagai keinginan-keinginan yang belum kita dapatkan. Hendaknya kita singkirkan. Jangan sampai menghalangi sukacita kita. Yang ketiga adalah sebagai pewaris kerajaan Allah, mari kita hidup dalam kelemah lembutan, menyatakan kasih untuk menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada di dalam perjalanan untuk kita menjalani kehidupan sebagai orang beriman. Selamat menjalani, memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan Zakaria 9 ayat 9b, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Sekali lagi, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Sama-sama, lihat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus firman yang hidup, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pada kesempatan ini. Mengingatkan kami sebagai orang-orang yang Engkau telah pilih menjadi milik-Mu, agar kami senantiasa menyambut Engkau dengan sukacita, baik ketika kami memperingati kelahiran-Mu ya Yesus, maupun ketika kami menyongsong menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Hendaknya kami juga senantiasa melanjutkan berita damai sejahtera itu kepada siapapun, mulai dari keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera itu senantiasa kami sebarkan Tuhan, sehingga kehadiran kami sebagai bagian daripada solusi, bukan sebagai bagian daripada masalah dimanapun kami berada, sehingga benar-benar orang-orang akan merindukan kehadiran kami dimanapun kami berada. Tolonglah ya Tuhan, agar firman ini senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besar
Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kesaksian pujian KOR dari Faomasi Lingkungan 2. Disilakan.
Terima kasih. Pujian bagi Tuhan. Sekarang mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam, Yahuwu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Etika Hia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman yang telah ditaburkan menguatkan dan menumbuhkan iman percaya kita dan juga pelayanan Bapak lebih heran lagi di masa depan. Para pelayan ibadah pada Minggu 17 Desember 2023, pengkhotbah Pendeta Adieli Laia STH, Liturgos Satuan Nehkeriso Amatomi Lauli, ibadah dalam bahasa Nias. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jakarta. Pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak pada tanggal 17, pelayan firman Tuhan Satuan Nehkeriso Amaliandra Gea dan Liturgos Inazio Najara. Pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta, pada Minggu 17 Desember 2023 pukul 13 WIB, pengkhotbah Pendeta Sizedov Dahi MTH, Liturgos Alvin Meifati Hia. Warta Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta, ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jakarta pukul 14 WIB. Segenap orang tua atau wali dan jemaat diundang untuk bersama-sama merayakan Natal bersama dengan anak-anak. Latihan Natal. Latihan bersama dalam rangka persiapan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu setelah selesai ibadah. Seluruh anak-anak sekolah Minggu diharapkan dapat mengikuti latihan tersebut. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi wali kelas atau guru kelas masing-masing. Celengan Natal yang telah dibagikan di awal tahun ini sudah bisa dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan Natal Sekolah Minggu. Segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berkenan membantu panitia Natal Sekolah Minggu lewat dukungan dana. Panitia masih membuka kesempatan jika ada yang ingin mendukung dan membutuhkan proposal Natal dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. Dari Komisi Remaja dan Pemuda, diberitahukan kembali ibadah dan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 15 WIB di Gedung Chapel Mawar Saron, Jalan
Pahibrit Timur, RT 4 RW 3, Penggangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading. Diharapkan seluruh komisi remaja dan pemuda dan warga jemaat dapat bersama-sama mengikuti ibadah dimaksud. Dari Komisi Bapak, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Bapak akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 setelah selesai ibadah di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Adielila ISTH, diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan bahwa latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Desember 2023, setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap Bapak dan Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Desember 2023 pukul 18 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi, diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 dalam ibadah Minggu 17 dan 24 Desember 2023 atau Advent 3 dan Advent keempat. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan geladi kotor Natal Malam Kudus pada hari Minggu 17 Desember 2023 setelah selesai ibadah di ruang Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh pelayan atau petugas terkait dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan geladi bersih Natal Malam Kudus pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 10 WIB di Gedung Maria Convention Hall. Diharapkan kepada seluruh pelayan dan petugas terkait dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran. Telah lahir anak kedua, anak perempuan dari keluarga Ama Ina Sela Giawa, lingkungan 2, pada hari Rabu 6 Desember 2023 pukul 8.15 WIB di tempat bidan Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir anak kedua, anak perempuan dari keluarga Ama Ina Elin Zega, lingkungan 4, pada hari Kamis 7 Desember 2023 di Klinik Bidan Yusneli, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan hari ini, Minggu 10 Desember 2023, pukul 12 WIB di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota majelis, BPPJ, dan utusan warga jemaat BNKP Jakarta
diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan gedung gereja dan sekitarnya pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 10 WIB. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat berkenan hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Jadwal pembawa pujian. Berdasarkan keputusan sidang, Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa pengisi puji-pujian pada masa Advent dimaksimalkan dari lingkungan. Sehubungan dengan keputusan dimaksud, maka diberitahukan lingkungan 1 dan lingkungan 3 dipersilakan mengisi puji-pujian pada ibadah Minggu 17 Desember 2023 atau Advent ketiga. Selanjutnya, lingkungan 4 dipersilakan mengisi puji-pujian pada ibadah Minggu 24 Desember 2023 atau Advent keempat. Pengisi puji-pujian pada ibadah Natal pagi adalah Komisi Lansia, Komisi Perempuan, dan Komisi Bapa. Sedangkan pengisi puji-pujian pada ibadah Natal Malam Kudus adalah Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, dan Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Proposal Natal. Mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah menerima proposal Natal, di mana pada waktu pelaksanaan Natal tinggal 2 minggu lagi. Panitia Perayaan Natal Hari-Hari Besar Gerejawi mengharapkan partisipasi atau dukungan atas proposal yang sudah dibagikan tersebut dan dapat menghubungi personil Panitia Perayaan Natal Hari-Hari Besar Gerejawi, Koordinator Seksi Dana Satuan Negeriso Ina Tommy Lauli, dan Bendahara Saudara Vita Lawele. Pelayanan Majelis Jemaat. Nama-nama pelayanan dapat dilihat pada lampiran ini. Jadi berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2023 menerangkan bahwa Majelis Jemaat menyetujui usulan Komisi Pelayanan Anak mulai minggu pertama bulan Desember sampai dengan minggu terakhir bulan Desember 2023 yang melayani pemberitaan firman Tuhan di KPA adalah dari Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Jadi sehubungan dengan keputusan tersebut, maka diberitahukan kembali jadwal Majelis Jemaat yang melayani pemberitaan firman Tuhan di Komisi Pelayanan Anak pada hari Minggu 10 Desember sampai 31 Desember 2023 dapat dilihat di pengumuman. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan penerimaan minggu ini total sebesar Rp41.617.681. Total pengeluaran Rp10.720.446. Sehingga saldo akhir per 8 Desember 2023 sebesar Rp111.111.126.20. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan
Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun periode 4 sampai 10 Desember 2023 ada sebanyak 14 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 82 ayat 1 dan 2, Juru Selamat datanglah. Juru Selamat datanglah, Allah dan manusia, biar dunia terkeluh karena kelahiran. Ayat 2. Roh dan firman yang kudus melahirkan wujudmu, Allah Maha Mulia dalam rupa yang rendah. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita tutup ibadah ini, diundang berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami. Kami mensyukuri anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga mau berakhir kebaktian kami, Tuhan sudah boleh bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa mengikutinya dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami menyerahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di minggu yang baru ini. Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang memegang tangan kami di dalam menjalani berbagai aktivitas kami di minggu yang baru ini. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami tetap memiliki pengharapan bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, turut campur tangan, dan yang akan mengendalikan hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai aktivitas, baik lewat pekerjaan mereka, usaha mereka, dan berbagai rencana-rencana yang baik ke depan. Biarlah Tuhan wujudkan seluruh kasih dan kehendak-Mu. Apa yang baik, biarlah kasih Tuhan yang menjadikan kami semua, warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta ini, Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu bagi orang lain. Bapa di sorga, di tengah ibadah ini juga kami teringat saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit maupun yang saat ini terbaring di rumah masing-masing. Bapa, kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang pada waktu Engkau datang Yesus ke dunia, tetapi mujizat itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kami, karena kami meyakini bahwa Engkau adalah dokter dan tabib yang agung. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah Engkau Tuhan senantiasa menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, dan juga memberkati makanan, minuman, perawatan yang akan dilalui oleh saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka akan terus dipulihkan, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Adrian Jonathan Harefa, Elhaga Zendate, yang saat ini juga sedang sakit Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang senantiasa
menumpangkan tangan-Mu untuk mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Begitu juga dengan saudara kami, Bapak Amade Vizega, Bapak Ama Arista La Rosa, Bapak Ama Arisda Halawa, Bapak Ama Hans Zenhatu. Bapak, kami percaya sungguh bahwa karena Engkau yang telah menenun saudara kami, Bapak, orang tua kami ini dalam kandungan ibu mereka, yang telah membentuk buah pinggang mereka di kandungan ibu mereka, maka kami percaya sungguh Engkau juga yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Karena itu hanya pengasihan-Mu kami mohon, biarlah Tuhan mengaruniakan anugerah kesembuhan itu, pemulihan terhadap saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit itu. Kami juga bersyukur bahwa di tengah jemaat ini ada dua keluarga yang bersuka cita. Karena Engkau menghadirkan anak-anak di tengah keluarga mereka, baik Ama Ina Cela Giawa maupun Ama Ina Elin Zega. Ya Bapak, terima kasih atas kasih-Mu. Dan kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan yang terus memelihara kehidupan baik daripada ibu dan juga anak-anak yang baru lahir ini. Biarlah Tuhan terus juga senantiasa memberkati pertumbuhan anak-anak ini, dan biarlah ibu dan anak tetap sehat. Bapak yang baik, kami juga bersyukur atas saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami percaya bahwa bertambahnya umur 1 tahun bukanlah hal yang mudah dari sisi manusia, karena hanya Engkau yang mampu memberikan pertambahan umur. Dan karena itu kami mohon biarlah Tuhan memberkati seperti mereka juga bertambah 1 tahun usia, maka pemeliharaan Tuhan akan terus berlanjut di dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami menyerahkan kerantangan-Mu juga kepengurusan majelis di tempat ini, di gereja di BNKP Jemaat Jakarta, mulai dari Bapak Pendeta, pengurus majelis, pengurus komisi pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati panitia-panitia yang sudah terbentuk, Tuhan berkati setiap program yang sudah dirancangkan Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Biarlah senantiasa melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang terpanggil merasakan kasih Tuhan di Jemaat BNKP Jakarta ini. Sebentar lagi juga mereka akan sidang majelis Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan berbagai perencanaan, dan biarlah Tuhan hadir untuk bisa juga memberkati proses persidangan nantinya, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk pertumbuhan, perkembangan jemaat BNKP di masa yang akan datang, baik pertumbuhan secara spiritualitas maupun pertumbuhan secara kuantitas di jemaat ini. Bapak yang baik, pada kesempatan ini kami juga mendoakan pelayanan mulai dari sinodal dari BNKP ini sampai di jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan memelihara, memimpin para pemimpin kami di gereja BNKP, agar melalui kepemimpinan mereka juga akan terus berlanjut perkembangan gereja BNKP dimanapun berada. Bangsa dan negara kami serahkan tangan-Mu, biarlah Engkau berkati, biarlah bangsa ini benar-benar kami merasakan damai sejahtera di dalamnya, dan biarlah Tuhan menolong menyertai para pemimpin kami, terlebih di dalam menyambut pesta demokrasi, pemilihan presiden dan legislatif yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Biarlah Tuhan turut campur tangan agar proses pemilu ini boleh berjalan dengan baik, dan kami senantiasa sebagai warga negara di Indonesia ini merasakan juga damai sejahtera. Kami tidak was-was karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, dan saat ini kami siap menjalani kehidupan di minggu Advent yang kedua ini. Kami percaya sungguh bahwa ketika Tuhan di depan kami, maka kami memiliki masa depan yang lebih cerah. Doa kami ini kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saat teduh sejenak. Yahuvefu, Ya Allah. Shalom, Shalom. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.